kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah lumayan membaik, walaupun masih mengalami kontraksi. Oleh karena itu, izinkan saya Kofiantuni Taufik dan rekan saya Hoirun Nisa Intan Ramadanti, kami dari Universitas Mercu Buana ingin menjelaskan sedikit tentang pembangunan sektor industri dan perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional, serta salah satu sektor yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Karena sektor industri mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional dan dapat mengatasi masalah pengangguran serta terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi yang ikut melambat. Dan jika pertumbuhan industri meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan ikut meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Kecuk Suharyanto, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan pada triwulan 1 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,74%, di mana persentase ini mengalami kenaikan dari triwulan 4 2020 yaitu sebesar 2,19%. Pada triwulan 1 2021, sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,38%. Namun, tumbuh lebih baik dari triwulan 4 2020 yang tumbuh negatif sebesar 3,14%. Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan industri manufaktur menunjukkan tren perbaikan sejak kuartal 4 2020. Pertumbuhan industri manufaktur di atas angka pertumbuhan ekonomi. Adapun sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 1 2021 ini adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, kemudian diikuti industri furniture, industri logam dasar, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri mesin dan perlengkapan, serta industri makanan dan minuman. Bila kita lihat secara year on year, industri non-migas memang masih menunjukkan angka kontraksi sebesar 0,71%. Tetapi, apabila kita lihat angka kontraksi tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi yang minus 0,74%. Dari data BPS, industri yang tumbuh positif secara tahunan adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 11,46%, disusul industri furniture sebesar 8,04%, industri logam dasar sebesar 7,71%, industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 3,84%, industri mesin dan perlengkapan sebesar 3,22%, serta industri makanan dan minuman sebesar 2,45%. Faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia. Yang pertama, struktur organisasi. Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi, pemerintah dan swasta yang melakukan impor sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Yang kedua, ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi. Apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohybrid? Yang ketiga, kepemimpinan. Pimpinan dan elit politik Indonesia
harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Faktor-faktor penghambat industri di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi dapat menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Tahukah kamu, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data dari BPS sebesar 5,32 pada skala 0 sampai 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan teknologi informasi komunikasi suatu wilayah semakin pesat. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan bidang teknologi dapat menghambat pertumbuhan industri. Perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Istilah globalisasi sebenarnya sudah digunakan masyarakat sejak abad ke-19 dengan menggunakan istilah globalize. Pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1983 melalui artikelnya yang berjudul Globalization of Markets yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Sedangkan menurut KBBI, globalisasi merupakan proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia, misalnya seperti teknologi, pemikiran informasi, dan gaya hidup. Globalisasi melibatkan berbagai perubahan dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketergantungan terhadap ekonomi dan pasar, pertukaran budaya, kebijakan pemerintah, hingga gerakan politik di seluruh dunia tanpa mengenal batasan teritorial antar negara yang membuat bangsa dan negara semakin terikat satu sama lain. Globalisasi terjadi di semua bidang kehidupan, salah satunya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi sendiri merupakan suatu kehidupan ekonomi global tanpa mengenal batasan teritorial antar negara yang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, yaitu suatu kegiatan perdagangan luas yang berupaya menghilangkan hambatan pada perdagangan internasional. Dapat juga diartikan sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan maupun batasan wilayah negara. Berikut merupakan ciri khas globalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat melintas ruang dan waktu, meningkatnya intensitas permasalahan global yang menyedot perhatian seluruh dunia, biasanya berhubungan dengan makhluk hidup, regulasi daerah, atau krisis multinasional. Perdagangan global yang mengakibatkan ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara dunia. Meningkatnya interaksi kultural lintas budaya antar warga dunia tentang beragam hal baru. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi produksi ditandai dengan kebebasan suatu perusahaan untuk mendirikan pabrik di banyak negara. Negara yang dipilih biasanya memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan produksi dan memiliki tarif upah serta biaya masuk yang rendah. Globalisasi pembiayaan ditandai dengan akses fasilitas pinjaman maupun investasi di seluruh negara di dunia yang memungkinkan perusahaan internasional untuk menanam modal dan melakukan produksi. Globalisasi tenaga kerja ditandai dengan masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara sesuai tingkatannya, seperti pemanfaatan buruh kasar di negara berkembang atau staf profesional yang sudah berpengalaman.
Globalisasi jaringan informasi ditandai dengan masyarakat dimanapun dapat mengakses informasi di seluruh dunia dengan cepat, mudah, dan murah dengan kemajuan teknologi yang ada. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Globalisasi perdagangan ditandai dengan adanya penyeragaman tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Globalisasi ekonomi memiliki beberapa dampak positif, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi pada banyak negara. Mayoritas negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa di suatu negara karena banyaknya penawaran barang dan jasa yang akhirnya membuat kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi. Meningkatnya pendapatan di negara-negara berkembang yang akhirnya dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia dan meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Dan juga membuat negara mampu bersaing secara lebih efisien di pasar dunia. Namun, tak hanya itu, globalisasi ekonomi juga memiliki beberapa dampak negatif. Di antaranya, memperburuk neraca pembayaran, karena globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang impor. Sektor keuangan semakin tidak stabil karena arus investasi yang semakin besar. Salah satunya, investasi berupa partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham. Berkurangnya tingkat keamanan pekerjaan karena meluasnya lingkup pasar. Meningkatnya kerusakan lingkungan karena maraknya aktivitas industri. Meningkatkan ketergantungan pada industri perusahaan multinasional. Meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena tidak meratanya daerah yang terdampak langsung oleh globalisasi. Terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar negara maju dan negara berkembang, serta memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dampak positif yang dapat diambil globalisasi ekonomi adalah pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Namun sebaliknya, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kenyamanan masyarakat. Ditambah lagi, sektor ekonomi tradisional yang banyak ditinggalkan, yang mengakibatkan pasar tradisional lebih sepi. Thank you. If you have any question, please don't hesitate to contact us.